Ketidakhadiran Erling Haaland ternyata tidak menjadi masalah bagi Manchester City. Tim asuhan Pep Guardiola tetap meraih kemenangan 3-1 atas Newcastle United pada putaran kelima Piala FA 2025-2026 pada Minggu 8 Maret 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Pep Guardiola melakukan rotasi besar-besaran, bahkan meninggalkan Haaland. Namun Man City tetap tampil efektif. Sempat tertinggal lebih dulu, The Citizens bangkit lewat 2 gol dari Omar Marmoush dan 1 gol dari Savinho. Man City sempat kesulitan menghadapi intensitas Newcastle pada 30 menit pertama. Namun, gol penyeimbang Savinho menjelang turun minum mengubah jalannya pertandingan dan memberi momentum bagi tim tamu. Kemenangan ini membuat Man City kini memenangkan 19 dari 21 pertandingan terakhir mereka di Piala FA. 2 kekalahan dalam periode tersebut hanya terjadi pada final 2024 dan 2025. Dengan performa seperti ini, peluang mereka kembali mencapai Wembley untuk musim ketiga berturut-turut tetap terbuka. Selain 15 atau 20 menit pertama yang memang selalu terjadi saat melawan Newcastle dan tidak bisa kami kontrol, setelah itu kami tampil luar biasa. Saya sangat senang dengan cara kami bermain, cara kami bersikap, baik secara ofensif maupun defensif. Itu luar biasa. 8 kali berturut-turut mencapai perempat final. Sudah bertahun-tahun kami berada di sana dan itu sangat bagus. Saya senang karena setelah pertandingan melawan Nottingham Forest, kami merasa kecewa. Sekarang kami akan berada di undian Piala FA pada hari Senin, ujar Guardiola. Dalam laga ini, Pep Guardiola melakukan 10 perubahan dari tim yang bermain imbang 2-2 melawan Nottingham Forest di Liga beberapa hari sebelumnya. Hanya Matheus Nunes yang mempertahankan tempatnya di susunan pemain utama. Meski melakukan banyak rotasi, Pep Guardiola tetap menunjukkan betapa seriusnya ia menanggapi kompetisi FA Cup. Ia bahkan terlihat sangat emosional saat memprotes keputusan wasit Sam Barrott pada babak kedua hingga hampir merobek mantelnya sendiri. Ketika Marmoush mencetak gol ketiga lewat tembakan keras dari luar kotak penalti, Pep Guardiola merayakannya dengan sangat heboh hingga merasa perlu meminta maaf kepada official keempat Lewis Smith. Sementara itu, penjaga gawang Gianluigi Donnarumma yang duduk di bangku cadangan sebagai pelapis James Trafford bahkan berlari sepanjang garis tepi lapangan untuk memberi salam kepada Marmoush. Omar Marmoush tampaknya sangat menikmati setiap pertemuannya dengan Newcastle. 2 golnya pada pertandingan ini menjadi gol ke-6 dan ke-7-nya melawan tim asuhan Eddie Howe. Gol pertamanya di sepak bola Inggris juga tercipta saat ia mencetak hat-trick melawan Newcastle setahun lalu, tidak lama setelah bergabung dari Eintracht Frankfurt dengan nilai transfer sekitar 60 juta pound pada Januari 2025. Ia mencetak 2 gol ke gawang Newcastle pada leg kedua semifinal Carabao Cup pada Februari lalu. 2 gol terbarunya, 1 penyelesaian sederhana dan 1 tembakan roket dari jarak 20 yard, kembali menyingkirkan Newcastle dari kompetisi piala. Setengah dari total 14 gol Marmoush untuk Man City tercipta saat melawan Newcastle. Rata-rata ia mencetak 1 gol setiap 43 menit melawan klub tersebut. Saya punya perasaan bahwa dia sudah mencetak banyak gol melawan mereka. Dia adalah striker top dan penyelesaiannya, terutama gol keduanya yang menjadi gol ketiga kami, adalah kualitas terbesarnya. Dia masih harus meningkatkan permainan di ruang sempit dan kontrol pertamanya. Tetapi dia pantas mendapatkannya, ujar Guardiola. Pep Guardiola mengakui melakukan rotasi besar merupakan sebuah resiko. Namun ia merasa keputusan tersebut penting agar seluruh pemain tetap terlibat sepanjang musim. Ini adalah resiko jika kami tidak menang. Saya tahu apa yang akan terjadi, reaksinya. Seperti saat melawan Leverkusen. Dari pengalaman saya, ketika kami bermain di semua kompetisi, kami harus melakukan itu. Jika kami kalah, pulang dan Newcastle yang melaju ke babak berikutnya. Namun semua pemain harus bermain. Terkadang Anda tidak memberi mereka banyak menit bermain. Dan perasaan itu selalu ada. Itulah mengapa menyenangkan berada di berbagai kompetisi, karena mereka bisa terlibat, ujar Guardiola. Di sisi lain, manajer Newcastle Eddie Howe menyikapi kesenjangan kualitas yang terlihat dalam kekalahan mereka di ajang piala terbaru. Howe dengan cepat mengakui kualitas luar biasa yang dimiliki tim tamu. Manajer Newcastle tersebut mencatat bahwa bahkan ketika Guardiola melakukan rotasi skuadnya, level teknis tim tersebut tetap hampir tak tertandingi bagi banyak tim di divisi ini, termasuk Newcastle yang telah menguji diri mereka melawan tim-tim terbaik di Eropa dan di kandang sendiri musim ini. Howe mengatakan, "Saya pikir City melakukan perubahan pada tim mereka, tetapi Anda bisa melihat kedalaman skuad yang mereka miliki. Saya pikir itu mungkin terlalu berat bagi kami hari ini melawan mereka saat mereka dalam kondisi seperti itu. Saya pikir mereka luar biasa. Dan kami mulai tertinggal dalam pertandingan. Kami sepertinya kehilangan energi, tapi mereka melakukan itu kepada Anda karena mereka menguasai bola dengan baik, mereka membuat Anda berlari, mereka membuat Anda mengejar, lalu Anda lelah dan melakukan kesalahan teknis lagi, dan Anda harus mengejar lagi.
Mereka telah melakukan itu selama bertahun-tahun. Itulah mengapa bagi saya, mereka adalah tim terbaik yang terus kami hadapi. Dan hari ini saya pikir mereka dalam kondisi yang sangat baik, sementara kami hanya kehabisan energi. Dengan sejumlah pemain seperti Nico Gonzalez, Jeremy Doku, John Stones, dan Nathan Aka yang sudah kembali dari cedera, City kini memiliki skuad yang makin kuat. Guardiola pun memberikan pujian khusus pada pemain yang jarang mendapat menit bermain, termasuk bek Nathan Aka yang tampil sangat disiplin menjaga lini belakang. Beberapa pemain inti seperti Haaland, Ruben Dias, Bernardo Silva, dan Rodri juga diistirahatkan dan diperkirakan akan kembali saat City menghadapi Real Madrid di Santiago Bernabeu pada laga penting tengah pekan. Sepanjang musim ini, Guardiola memang berharap timnya tetap hidup di 4 kompetisi hingga bulan Maret dengan skuad yang fit dan siap bersaing. Menjelang fase akhir musim, keinginannya itu tampaknya mulai terwujud. Meski bangga dengan konsentrasi dan perilaku pemainnya baik saat menyerang maupun bertahan, Guardiola meninggalkan St. James Park dengan 1 ganjalan. Pelatih asal Spanyol tersebut menyoroti banyaknya peluang emas terbuang sia-sia, terutama saat pemainnya berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper lawan. Satu-satunya penyesalan saya hari ini adalah kami melewatkan terlalu banyak peluang mudah. Itu adalah hal yang benar-benar harus kami tingkatkan, karena saat 1 lawan 1 dengan kiper, kami harus menyelesaikannya dengan lebih baik, tegasnya. Terlepas dari itu semua, keberhasilan menembus babak perempat final Piala FA 8 kali berturut-turut tetap menjadi bukti solidnya organisasi permainan Man City di bawah arahannya. Apalagi kemenangan ini terasa spesial karena diraih dengan rotasi besar-besaran. Guardiola melakukan 10 perubahan dibandingkan skuad yang bermain imbang melawan Nottingham Forest tengah pekan lalu di laga lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Keputusan berisiko ini diambil demi menjaga kebugaran pemain kunci seperti Rodri dan Erling Haaland menjelang laga krusial kontra Real Madrid di Liga Champions pada Rabu nanti. Pertandingan nanti merupakan leg perdana dari babak 16 besar Liga Champions 2025-2026. Kemenangan 3-1 atas Newcastle United menegaskan bahwa Manchester City tetap tangguh demi melakukan rotasi besar dan tanpa kehadiran Erling Haaland. Di bawah arahan Pep Guardiola, tim menunjukkan kedalaman skuad yang impresif, kemampuan beradaptasi menghadapi tekanan lawan, dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang, meski masih ada catatan untuk meningkatkan penyelesaian akhir. Omar Marmoush tampil sebagai bintang lapangan dengan 2 gol penting yang menegaskan kemampuan individu dan konsistensinya melawan Newcastle. Dengan pencapaian 8 kali berturut-turut menembus babak perempat final Piala FA dan performa solid di kompetisi domestik maupun Eropa, Manchester City memperlihatkan ambisi mereka tetap besar untuk meraih gelar, sekaligus menjaga seluruh pemain tetap terlibat dan fit menjelang fase krusial musim ini. Guardiola dengan kecermatan strategi dan pengelolaan rotasi, kembali menegaskan bahwa kesuksesan tim bukan hanya tentang pemain bintang, tetapi juga tentang kedalaman skuad, disiplin, dan mental juara. Kini dengan mata tertuju pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu, City melangkah dengan kepercayaan diri tinggi, kesiapan penuh dan keyakinan bahwa kombinasi kualitas individu dan kolektif akan menjadi kunci mereka menaklukkan musim 2025-2026 di berbagai kompetisi. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.